Selamat siang, Bu. Siap. Iya. Benar ya, saya di sini di rumah keluarganya Tuan R. Iya benar ya. Kalau boleh tahu Ibu dengan Ibu siapa? Ibu ini Siapanya pasien? anaknya. Oh, oke. Berarti saya panggil Mbak aja ya. Iya. Saya perkenalkan, saya Pasca, saya perawat dari Puskesmas X. Saya datang ke sini karena sesuai data yang ada dengan kami di Puskesmas bahwa bapaknya Mbak itu kena stroke hemorragik. Ya, kalau begitu saya akan menyampaikan beberapa materi seperti semacam penyuluhan seperti itu supaya Mbak dan keluarga juga mengetahui tentang penyakit ini. Jadi saya akan menjelaskan beberapa hal. Kita membutuhkan waktu sekitar 30 menit begitu. Apakah Mbak bersedia? Bersedia. Oke. Saya akan membahas beberapa hal. Kita langsung mulai aja Mbak ya. Yang pertama itu kita harus tahu dulu penyakit Bapak itu apa. Stroke hemorragik itu apa sih? Saya coba jelaskan ya. Jadi Mbak, stroke hemorragik itu gangguan pada otak. Gangguan pada otak itu disebabkan karena pembuluh darah yang ada di otak itu pecah. Karena pecah kan keluar semua tuh darahnya. Jadi dia merembes dan merusak jaringan di sekitar otak. Seperti itu. Kemudian faktor penyebab stroke ini ada dari faktor resiko medisnya itu ada dua. Yang pertama pengerasan pembuluh darah. Kemudian yang kedua ada riwayat stroke dalam keluarga. Nah saya mau nanya Mbak, selain bapaknya Mbak ini dulu ada nggak yang pernah kena stroke kayak gitu? Kalau nggak salah itu mamahnya papa saya. Oh, berarti bisa ini ya, adanya riwayat stroke dalam keluarga. Kemudian faktor yang lain itu ada faktor resiko perilaku Mbak. Misalkan ya, yang pertama kebiasaan merokok. Kenapa kebiasaan merokok? Karena dalam rokok ini kan ada bahan kimianya. Kita menghirup, kemudian pembuluh darah di dalam otak itu menjadi cenderung mengalami penyumbatan dan peningkatan akibat bahan kimia itu. Kemudian faktor risiko perilaku yang lain bisa karena mengkonsumsi minuman beralkohol atau bersoda. Kemudian suka menyantap makanan siap saji, misalkan sup kalengan, kemudian makanan-makanan yang daging yang tidak dimasak sampai matang. Kemudian ada juga faktor lain, kita kurang beraktivitas gerak atau olahraga. Mungkin Bapak ini suka olahraga atau enggak? Jarang. Oh jarang ya. Oke. Kemudian bisa juga karena suasana hati yang tidak nyaman, jadi sering marah nih tanpa alasan. Kemudian selain faktor risiko perilaku, itu ada juga faktor yang dapat dimodifikasi, misalkan penyakit hipertensi, kemudian penyakit jantung, hiperkolesterolemia, obesitas, dan yang tadi yang merokok karena merokok tadi. Kemudian yang faktor lain yang tidak dapat dimodifikasi itu karena usia, jenis kelamin, riwayat keluarga, dan perbedaan ras. Selanjutnya untuk tanda dan gejala stroke hemorragik, apakah Bapak sebelum stroke itu Mbak ada ingat mungkin tanda dan gejala awalnya? Kalau yang saya ingat tuh Bapak sudah ada penyakit hipertensi dari beberapa tahun sebelum terkena stroke. Oh, faktor penyebab utamanya. Dan biasa tanda dan gejala yang muncul itu Mbak kayak Bapak kan, kelumpuhan wajah dan anggota badan itu, wajah dan anggota sebelah kiri atau kanan itu kan bisa terjadi kelumpuhan gitu. Terus itu timbul secara mendadak. Kemudian tanda yang lain itu ada gangguan sensibilitas pada satu atau lebih anggota badan. Kemudian ada kesulitan dalam berbicara, bicara cadel, gangguan penglihatan. Kemudian pasien dengan stroke hemorragik juga kadang kesulitan untuk mengelola makanan.
Kemudian ada nih tanda dan gejala lain, misalkan seperti vertigo, kemudian mual, muntah, sakit kepala, biasanya sering terjadi. Pembahasan selanjutnya yang akan saya sampaikan ke Mbak itu ini penting di kehidupan sehari-hari. Ada Mbak makanan yang boleh dimakan dan tidak boleh dimakan oleh penderita penyakit stroke. Makanan yang dianjurkan untuk dimakan itu ada beberapa. Dari sumber karbohidrat itu bisa Mbak siapkan, misalkan memberikan beras, kentang, ubi, singkong, tapioka, biskuit, dan bihun. Sedangkan dari sumber protein hewaninya bisa dikasih daging sapi, daging ayam tanpa kulit, kemudian ikan, telur ayam, susu krim juga bisa. Kemudian dari sumber protein nabatinya itu bisa Mbak kasih kacang-kacangan dan produk olahan. Biasanya produk kacang-kacangan ini kan bisa kita dapat dari tempe. Ya. Selanjutnya untuk sayur-sayurannya bisa bayam, wortel, kangkung, kacang panjang, bisa juga, kemudian labu siam, tomat, dan toge. Buah-buahan juga baik Mbak. Kemudian nih, untuk yang tidak boleh atau tidak dianjurkan untuk dikonsumsi penderita stroke hemoragik, itu ada mie instan itu Mbak, terus soda, kue yang terlalu manis, keju, produk kacang-kacangan yang diawetkan. Kalau ini yang diawetkan ya, kalau tadi di kayak jadinya tempe itu boleh. Kalau yang diawetkan ini seperti kacang-kacang yang bungkusan itu sebaiknya jangan dikasih. Kayak cemilan begitu ya. Lalu buah-buahan yang memiliki gas, misalnya durian, nangka, atau buah-buah yang diawetkan yang kalengan itu jangan dikasih dulu ya. Selanjutnya sayur yang tidak boleh juga itu sayur yang mengandung gas seperti kol, sawi, kembang kol, dan lobak. Begitu. Selanjutnya untuk penata laksanaan supaya Mbak juga tahu, untuk penata laksanaan farmakologisnya nanti pihak tenaga medis akan memberikan beberapa obat. Mungkin Mbak bisa lihat di slide-nya ya. Ada obat anti trombosit, ini ada beberapa, aspirin, Bapak juga kemarin dikasih. Ada vitamin E, vitamin C, antikoagulan. Dan untuk penata laksanaan non farmakologisnya itu Bapak bisa diberi terapi dampak psikologis, kemudian terapi fisik. Terapi fisik itu seperti latihan. Kayak kalau misalnya berjalan tapi nggak terlalu jauh itu bisa. Ya. Kemudian terapi kognitif, terapi komunikasi misalkan. Kemudian dilakukan akupuntur, pijat juga bisa Mbak, pijat atau aromaterapi. Kemudian hidroterapi, dan yang terakhir itu bisa dilakukan yoga. Mungkin begitu yang saya sampaikan supaya Mbak juga sedikit memahami tentang penyakit Bapak. Mungkin itu. Apa sebelumnya ada yang Mbak ingin tanyakan? Tidak ada. Oh, tidak ada. Berarti cukup jelas Mbak ya? Iya. Oke, terima kasih sudah mengizinkan saya untuk memaparkan kepada Mbak. Semoga Bapak cepat sembuh. Selamat siang.